Ujian maha dahsyat sedang menerpa kehidupan artis dan pemain sinetron Ririn Ekawati. Sabtu malam 7 Maret 2020, Ririn ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena dugaan kasus narkoba. Ririn ditangkap bersama asistennya ITY. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan pendalaman keterangan, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis pil Happy Five dalam tas asistennya. Dari hasil tes urin, Ririn dinyatakan negatif, sedangkan asistennya positif. Namun demi hasil yang lebih lengkap, Ririn dibawa ke BNN Lido untuk diperiksa rambut dan darahnya. Senin malam, polisi pun memperbolehkan Ririn pulang ke rumah. Ririn dijemput suami dari adiknya. Gimana, Teh? Mas, bentar dong, Mas. Mas, dikit. Ririn, bentar dong, Mbak. Untuk pemeriksaan dengan tes rambut, itu dari BNN membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 hari kerja. Status dari RE itu adalah sebagai saksi, jadi setelah selesai pemeriksaan tentu yang bersangkutan akan pulang. Tadi setelah pagi dibawa bersama anggota ke BNN untuk tes rambut, kemudian kembali ke sini untuk melakukan berita acara pemeriksaan tambahan. Jadi tadi sedang dilakukan konfrontasi, berita acara konfrontasi antara RE dengan ITY, asistennya. Ya, saat ini Ririn Ekawati memang hanya berstatus saksi dan dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba jenis pil Happy Five. Namun bukan tidak mungkin status itu berubah. Pasalnya, menurut pengakuan sang asisten, Ririn ikut menenggak pil Happy Five beberapa hari sebelum ditangkap. Karena kalau dari salah satu keterangan disebutkan dari saudara ITY bahwa setengah butir dari yang digunakan itu diberikan kepada saudari RE. Tapi di dalam pemeriksaan urin itu kemarin hasilnya negatif. Ini mungkin kadarnya terlalu kecil atau hal-hal lain. Maka itu untuk memastikannya apakah benar saudara RE ini menggunakan psikotropika atau tidak, itu kami adakan uji yang lain. Ririn Ekawati juga masih harap-harap cemas. Selain menunggu hasil tes BNN soal pemeriksaan rambut dan darahnya, polisi juga menemukan psikotropika golongan 4 jenis Xanax di rumahnya. Mirisnya, psikotropika itu bercampur dengan obat-obatan medis milik mendiang suaminya. Benarkah psikotropika itu milik Ririn atau milik mendiang suaminya? Kita lihat nanti ke depan, ini kan masih kami dalami dalam pemeriksaan. Tentu akan kami panggil pihak-pihak yang terkait untuk bisa menjelaskan sebenarnya Xanax ini bagaimana bisa berada di kediaman RE. Kalau keterangan awal itu pada saat kami melakukan penggeledahan itu kami temukan bersama-sama dengan obat-obatan milik mendiang suaminya RE. Untuk memastikan apakah keberadaan Xanax itu memang sah berada di sana, maksudnya memang betul milik dari mendiang suaminya. Karena kejadian mendiang suaminya sendiri meninggal kan sudah 2 tahun lalu kalau saya tidak salah, itu 2017. Jadi ini makanya kami sampaikan kami perlu melakukan proses pendalaman. Tertangkapnya Ririn Ekawati dalam kasus narkoba yang melibatkan asistennya tentu saja sangat mengagetkan, sekaligus mengingatkan kita akan kasus serupa yang dialami Ivan Gunawan pada Januari lalu, di mana asistennya ditangkap polisi akibat kasus peredaran narkoba. Wah, aku kaget mendengarnya. Semoga semuanya berjalan lancar dan selesai dari masalahnya. Ya, prihatinlah dengan kasus yang ada itu pastinya, dan mudah-mudahan Ririn juga kuat ya, sabar menghadapi ini semua gitu. Cinta Penelope saat ini benar-benar berbahagia. Mimpinya untuk menikah dengan seorang bule yang mengerti agama Islam dikabulkan Tuhan.
Belum lama ini pedangdut yang mempopulerkan lagu Keong Racun itu memamerkan suami barunya di laman Instagram pribadinya. Ia bahkan mengajak suaminya ke tanah air untuk syukuran atas pernikahan mereka di Batam di kediaman orang tua Cinta. Tapi gimana sih ceritanya sampai Cinta harus menikah di Turki dan bukan di negeri sendiri? Dan alhamdulillah doa sujud saya di Ka'bah selama ini 2 kali dan dikabulin sama Allah sesuai yang saya minta. Alhamdulillah, dan langsung dilamar, pas mama kesana langsung dinikahin. Kita kemarin itu karena gini, orang tuanya nggak bisa, jadi orang tua aku yang sana. Orang tuanya kan kepake haji kan tahun ini, nggak bisa, jadi orang tua aku yang sana. Kan nggak boleh pacaran, ya kan nggak boleh gitu. Terus dekat emang niatnya pengen nggak ta'aruf juga gitu loh. Jadi emang bener-bener diminta aja udah nikah aja gitu loh, supaya bisa saling jaga gitu. Cinta Penelope nikahi pria Turki. Mimpi Vicky Prasetyo berakhir. Vicky pernah mendekati dan bahkan mengajak Cinta menikah saat Cinta terpuruk karena sakit. Tapi Gayung tak bersambut. Cinta meragukan kesungguhan Vicky. Kini Cinta sudah memilih pria Turki sebagai suami. Apa alasan Cinta lebih memilih laki impor dibanding laki lokal seperti Vicky? Biasanya kalau orang bikin salah sama aku gitu, aku langsung buang gitu, gua nggak mau pusing gitu. Tapi baru kali ini aku tuh yang kita dekat 7 bulan, selama 7 bulan tuh aku dibohongin gitu. Tapi aku terima. Kenapa kalau misalnya milih Indonesia lagi gitu kan, anaknya nerima, emaknya kagak gitu loh, keluarganya enggak. 1 tatoan, 2 dulunya gimana, 3 penyakitan, banyak embel-embelnya. Kalau bule itu kan lebih kayak ya udah, gue terima lu ya udah gitu. Paras Cinta yang kini sudah punya The Shoulder to Cry On pun nampak berbunga-bunga. Terpuruk akibat kanker stadium 3 yang diidapnya, bahkan sempat tidak pede akibat penyakit itu. Cinta perlahan bangkit dengan dukungan sang suami. Lantas, bagaimana nasib Vicky? Aku sempat ngerasa down banget, sampai kayak nggak punya rasa percaya diri gitu, karena kan seorang wanita itu apalagi pastilah pengen punya anak gitu. Sementara yang rusak di aku adalah di bagian sana gitu. Dan siapa sih orang yang mau sama perempuan yang ibaratnya cancer udah mencapai stadium 3 gitu. Tapi kan Allah akhirnya berkehendak lain. Alhamdulillah aku diberikan kesembuhan pede gitu. Terus tambah lagi berita-beritanya ngomongin gue kawin 6 kali, astagfirullahaladzim. Siapa yang bikin? Siapa? Ngomong. Gak ada orangnya, awas ya. Pada kejadiannya berapa nih Kak? 3 dong. 3. Nggak ada 6 kali, nggak mau aku. Ntar kalau misalnya keluarga baca kan mati gue. Saat Vicky Prasetyo kembali gigit jari karena wanita yang pernah diajak membangun rumah tangga justru menikah dengan orang lain, ia makin menderita saat Cinta menjodohkan Emma Fauzia ibunya dengan Mustafa yang sekarang jadi ayah tirinya. Penderitaan Vicky makin lengkap karena Emma Fauzia kabarnya akan segera hijrah ke Turki. Ya, Emma akan mengikuti Mustafa yang warga negara Turki. Just for info, Emma adalah ibunda sekaligus pendukung utama Vicky saat berada di titik nadir. Secepatnya mungkin besok. Memang udah direncanakan ya, jadi mereka dukung. Nah itu kalau mau pindah warga negara, dia bilang 3 tahun aku harus stay di sana. Itu aja sih yang problem. Pablo Ray lagi-lagi bikin drama dan pencitraan. Tak ada angin, tak ada hujan. Pablo mendadak memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Virus yang pada 6 Maret lalu genap berusia 34 tahun. Benarkah itu hanya sekedar ucapan selamat ulang tahun semata? Ataukah ada maksud lain di balik itu semua? Bersama umat Islam kita harus saling mendoakan. Ketika seseorang ulang tahun, mengucapkan hal yang wajar lah. Umat Islam nggak ada hubungannya sama kasus. Islam itu indah. Dan kita nggak mengharapkan ada tanggapan apapun. Enggak lah, nanti kita takutnya nyiapin kado, dibilang kita mau nyogok lagi, mau nyuap dia. Iya, ucapan doa aja. Doa aja.
Pencitraan demi pencitraan terus dilakukan Pablo Rey untuk menarik simpati publik. Selain ucapan ulta buat virus, Pablo juga bikin geger jagat maya dengan foto dirinya yang viral lantaran sedang kongko di salah satu mall. Saya kemarin itu sempat minta izin ke hakim ketua, minta untuk dibuatkan penetapan agar izin keluar karena untuk membesuk ibu saya yang sedang sakit. Ibu saya itu lambungnya infeksi, kemarin itu dirawat di salah satu rumah sakit di kawasan Sentul. Sekitar minggu lalu lah, kurang lebih kalau nggak salah saya ya. Lalu saya pada saat itu setelah buka puasa, saya kan puasa, saya kan lagi puasa Rajab. Nah habis itu saya pas pulang menuju ke Polda buka puasa. Tujuan saya puasa Rajab adalah ingin memohon kesembuhan untuk ibu saya yang sedang sakit. Dia selama ini kan selalu bilang kita sudah puasa Rajab, kita sudah bertaubat, kita sudah hijrah. Setahu aku belajar dari guru-guru aku, ibadah itu cuma kita sama Allah yang tahu gitu. Tapi kalau kita menggembor-gemborkan di media tentang apa yang kita lakuin, aku nggak tahu itu maksudnya apa gitu kan.